Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah mereka perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat miliarder, malam ini jumpa kembali dengan saya, Teh Oning Suryati dari Sakti TV. Dan tentunya dalam acara seminar The Miracle of Rezeki, 1 tahun jadi miliarder. Khusus malam ini, sahabat miliarder sekalian, kita akan belajar dari orang-orang sukses. Kita akan kupas tuntas semuanya, kenapa sih mereka bisa sukses. Jadi success story dari para leader-leader. Jadi harapan kita semua ya, harapan kami, kita semua yang hadir di sini setelah acara ini bisa mengaplikasikan semua pengalaman-pengalaman beliau yang akhirnya semua sahabat miliarder sama-sama akan menjadi miliarder di tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi saya mohon nih untuk sahabat miliarder sekalian, untuk acara ini tolong dibagikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan jadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya saya hari ini tidak sendiri di malam minggu yang luar biasa ini. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat keren, yang sangat dahsyat. Beliau adalah guru saya banyak berguru dari beliau. Beliau asli dari kota Jakarta, seorang ibu rumah tangga, dan beliau pun dulu adalah menjabat sebagai office manager dengan gaji sudah 25 juta. Tapi beliau resign karena apa? Karena ingin fokus menjadi pensyiar bisnis syariah yang rahmatan lil alamin, yang bisa nolong banyak orang. Dan luar biasa perolehan rezeki yang sudah beliau dapat itu lebih dari 8 miliar rupiah. Jadi kita sambut malam ini dengan penuh kebahagiaan Ibu Hajah Retno Suci Lestari. Assalamualaikum, Teh Oneng, apa kabar Jatinangor? Waalaikumsalam, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, sehat selalu, Bu Tari. Bagaimana nih malam minggu yang luar biasa keren ini? Kita ada sesuatu yang dibawa nih sama Bu Tari kan, untuk teman-teman sekalian, untuk sahabat miliarder semua, biar tambah jos, biar tambah gaspol lagi nih Bu Tari. Iya Teh Oneng, ini kan malam minggu mestinya waktunya biasanya kita senang-senang. Hari ini kita juga senang-senang, tapi belajar yang senang-senang. Belajar yang akhirnya nanti gimana 1 tahun kita bisa jadi miliarder, Teh Oneng. Keren banget. Hari ini saya didampingi seorang perawat ajaib yang luar biasa buat saya perjalanannya. Perubahan hidupnya yang setelah merubah pola suksesnya, berubah dari tadinya hanya perawat, kepala perawat yang mimpi mau ke Baitullah dan segala, dan
mempunyai kehidupan yang lebih baik, sekarang seperti berubah menjalankan bisnis networking syariah, dan akhirnya perubahan terjadi ya, nggak hanya umroh berkali-kali ya Teh Oneng, luar negeri, kemudian sudah mendapatkan rezeki yang berlimpah juga, komisi yang setiap minggu masuk, keren banget kan itu Teh Oneng. Alhamdulillah. Kemarin kita kan ke Jepang bareng-bareng ya Bu Tari. Insya Allah nih tahun ini kita ke Australia bareng-bareng lagi sama sahabat miliarder semua ya, semua ikut Insya Allah. Jadi Bu Tari sudah penasaran nih teman-teman kita, siapa sih gitu? Bagaimana sih kisah leader-leader ini yang bisa ternyata sukses gitu kan? Yang tadinya biasa-biasa saja jadi luar biasa. Boleh dong Bu Tari? Boleh banget Teh Oneng, hari ini kita akan belajar lagi ya bagaimana tetap tujuannya bagaimana menjadi miliarder, dan hari ini akan kita kehadiran seorang wanita yang hebat. Beliau mantan dosen statistik Teh Oneng, bermimpi untuk hidup lebih baik, pindah-pindah kontrakan dulunya, kemudian dikejar-kejar debt collector. Ya, dan luar biasa Bu Tari. Beliau seperti ulat yang bermetamorfosis sekarang, menjadi kupu-kupu yang indah, dan hidupnya pun berubah 180 derajat. Yang tadinya pindah-pindah kontrakan, sekarang beliau punya banyak rumah yang bisa dipakai oleh siapa saja, dan bisa mempunyai kendaraan yang layak. Anak-anaknya sekolah pun hidup dengan enak, hanya karena beliau merubah pola cara kerjanya, pola suksesnya. Dan hari ini beliau akan berbagi caranya kepada kita semua. Kita panggilkan wanita yang luar biasa, dari seorang mantan dosen statistik yang sekarang menjadi wanita terhebat di dalam bisnis syariah networking dengan rezeki 150 juta sebulan. Kita panggilkan Ibu Hajah Inkrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, Bu Eneng, salam miliarder dari Yogyakarta. Sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Bu Inkris, apa kabar? Hari ini kita kumpul ya Bu Inkris, Yogyakarta, Jatinangor, Tangerang berkumpul jadi satu malam ini. Mau biasa Bu Inkris, malam minggu yang cerah supaya tambah cerah lagi, kita belajar ilmunya Bu Inkris ya. Bu Inkris punya ilmu yang luar biasa, menciptakan banyak-banyak miliarder muslimah. Saya salah satu muridnya Bu Inkris, ngajarin 13 ilmu miliarder yang rasanya Bu itu kuliah banget ya. Saya mencari kuliah itu entah di mana Bu Inkris, tapi Bu Inkris bisa punya ilmu itu dan siap membagikan dengan kita semua. Teh Oneng, kita siap-siap dengerin ya Bu Inkris. Ya, belajar tolong lagi. dong kita dikasih tahu pola sukses Bu Inkris sampai sekarang menjadi seperti ini, seperti kupu-kupu Bu Inkris bermetamorfosa. Kita juga bikin seperti Bu Inkris. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malam minggu ini malam yang bahagia untuk saya khususnya karena sudah hadir di tengah-tengah dua wanita idola saya, dua wanita yang saya tuh justru kagum kepada Bu Oneng, kepada Bu Tari, karena begitu memanfaatkan momentum yang Allah berikan, kesempatan emasnya diberikan Allah, langsung disambut, langsung dioptimalkan, kemudian sekarang menjadi wanita-wanita hebat. Dan kepiawaian dari Bu Tari dan Bu Oneng ini patut kita jadikan contoh juga bagi para wanita di seluruh dunia khususnya ya. Nah, kalau kita lihat dari ilmu apa sih yang dipakai itu, awalnya juga saya memulainya semua dengan kondisi sudah bekerja. Dalam kondisi bekerja sudah punya ilmu gitu ya, sudah punya ilmu. Tapi begitu kita berada di bisnis yang baru, bisnis yang networking, kemudian bisnis ini belum kita ketahui sebelumnya gitu ya. Dan kalau kita pakai ilmu yang lama, ini yang terjadi adalah kita seperti nggak berubah gitu. Kayaknya sih udah pindah hijrah bisnis, hijrah kuadran gitu. Tapi karena pakainya yang lama dipakai di mesin yang baru atau dipakai di kendaraan yang baru, itu jadinya ya hasilnya hampir sama dengan yang lama. Oleh karena itu waktu dimulai di bisnis ini, awal-awal tahun pertama kita mengerjakannya juga saya karena merasa yakin dengan ilmu yang dulu, makanya saya pakai. Ternyata gitu ya, setahun di awal tuh sempet
bingung gimana caranya, kok nggak bisa seperti yang dicontohkan gitu ya. Seperti ada yang udah sukses kok nggak bisa seperti dia, padahal saya merasa saya pasti bisa seperti beliau, tapi ternyata nggak bisa gitu. Jadi ternyata ada ilmu khususnya Bu Tari dan Teh Oneng. Penasaran tuh Bu, ilmu khususnya. Kita berarti Bu, Ibu kan masuk menjalankan usaha yang ini sudah punya ilmu. Artinya lebih enak orang yang belum punya sebenarnya Bu ya. Jadi nggak sempat bertabrakan gitu ilmunya. Artinya kan Jadi tinggal kalau manut udah gitu ya. disimpan dulu, kemudian cukup di ilmu yang baru ini karena ini kita belajar lagi dari nol lagi. Sehingga di sini perlunya salah satu dari 13 kurikulum yang kita berikan, kita sediakan bagi mitra-mitra itu adalah yang namanya mungkin paling mudah dan paling cepat untuk menjadi sukses itu adalah namanya modeling, Bu Tari. Nah, Bu Teh Oneng, jadi modeling ini untuk menjelaskan mengenai modeling itu kesadaran untuk menggunakan ilmu modeling ini karena kita banyak mereferensikan dan salah satu buku yang sebagai acuannya bahwa ini bukan mengada-ngada gitu ya. Ini bukan suatu hal yang meraba-raba, bukan goib, bukan yang akal-akalan Bu Inkris gitu ya. Enggak, ada acuannya, rujukannya. Nah, rujukannya bukan orang yang main-main, orang yang luar biasa, udah triliuner ya. Dan beliau dengan bukunya namanya Life Revolution. Ini contoh, ini bukunya tebalnya minta ampun. Nah, jadi teman-teman yang ingin jadi miliarder, boleh ini dibaca bukunya ya. Waktu diminta menjelaskan buku ini sama Pak Juli tuh pernah saya sampai menghabiskan 2 botol obat mah gitu ya. Karena apa? Karena saking ternyata memahamkan ya. Memahaminya mungkin udah tahu lama gitu buku ini, tetapi ketika sudah belum punya uang, ketika udah punya uang jauh lebih cepat memahaminya gitu. Nah, yang paling penting dari buku ini atau yang paling penting dari sebuah bisnis itu yang paling mudah sebenarnya namanya ilmunya modeling atau kita sebut dengan namanya mencontek. Buat teman-teman yang dulu sering mencontek ini paling cepat nanti sukses di usaha ini gitu. Bu Tari, senang ya. Jadi yang nyontek tuh cepat sukses ya kalau begitu ya Bu Inkris. Kalau saya tanya pilih mana? Baca bukunya apa dengerin dari Bu Inkris? Dengerin dari Bu Inkris. Iya, saya pilih dengerin dari Bu Inkris. Apalagi tadi Ibu bilang kalau sudah banyak uang tuh gampang katanya nyerapnya gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya, jadi kalau mencontek itu yang dicontek kadang-kadang apanya yang dicontek gitu kan. Sebenarnya yang dicontek itu ada cara kerjanya. Misalnya gitu, melihat orang gitu ya, saya ingin seperti siapa yang dicontek. Misalnya seperti Teh Oneng gitu kan. Yang dicontek apanya? Pertama yang dicontek kan HPS-nya ya. Kalau lihat gaya hidupnya begitu nanti diikuti karena katanya harus mencontek karena nggak pakai dipikir apa yang dicontek akhirnya gaya hidupnya cara ini dicontek. Ketika Teh Oneng nggak ada dia nggak jalan gitu. Jadi jangan sampai salah dalam cara menconteknya dan mencontek itu harus yang dilihat adalah cara kerjanya. Jadi cara kerjanya gimana? Misalnya gini, saya ingin butuh jadi miliarder. Oke, siapa yang dilihat di dalam business networking namanya mentoring, mentor. Nah, mentor ini adalah orang yang sudah sukses di bisnis yang sama, kemudian konsisten menjalankannya dengan menggunakan sistem. Nah, kalau orang yang belum sukses, ini belum dibilang mentor, baru dibilang namanya konsultan gitu. Misalnya dia ahli di bidang yang lain, selain bisnis ini, sukses di bidang lain, dan ini namanya konsultan. Kalau mentoring itu orang yang sukses di bidang yang sama. Misalnya ya, saat ini mungkin yang paling misalnya kita anggaplah Pak Juli gitu ya, paling besar di dalam jaringan, hasil dan sebagainya. Ini patut kita sebut dengan mentor. Kalau ada teman atau leader yang kemudian di bisnis yang lama, di bisnis yang lain dia sukses, ini belum disebut mentor karena di bisnis ini belum tentu sukses gitu kan. Nah, ini namanya konsultan. Jadi supaya nggak salah menirunya, teman-teman menirulah yang udah sukses, terbukti dan teruji. Nah, sekali lagi mentor itu
Kalau nanti suatu saat ada yang melebihi atau yang lebih besar hasilnya dia, jadi kelihatan dari hasilnya lebih besar dari Pak Juli bukan disebut mentor lagi, tapi disebutnya konsultan gitu. Konsultan, mentor. Jadi bukan mentor tapi konsultan. Jadi supaya nggak terjadi kesalahpahaman dari teman-teman gitu ya mengenai saya lihatnya kemana gitu. Jadi dia rancu kadang-kadang seperti itu Bu Tari dan Teh Oneng. Alhamdulillah ya lebih jelas. Tadinya tuh saya pikir semua orang yang bisa memberikan menjawab pertanyaan para mitra itu adalah konsultan, terus langsung disebut mentor gitu ya Bu Inggris ya. Berarti mentor itu kita juga harus lihat selain dia konsisten terhadap ilmunya, juga hasilnya Bu Inggris. Hasilnya teruji dan terbukti. Kalau dia bisa memberikan, misalnya gini, Mas Husnul, saya kasih contoh. Mas Husnul belum disebut mentor di bisnis ini, tapi beliau kan ahli di bidang komunikasi, di bidang artis, di bidang public speaking. Beliau adalah mentor di bidang jadi host misalnya, makanya kita sering sebut beliau mentor di host, mentor di MC, seperti itu. Karena untuk di mentor bisnis mungkin belum. Nah, mentor itu sebenarnya nggak sendirian. Mentor itu akan bersama dengan para leader besar, karena sebuah teamwork biasanya mentor itu sebuah teamwork gitu. Jadi beramai-ramai bersama-sama orang-orang yang bekerja sama dengan mentor itu yang akan mengawal bisnis ini. Kenapa sih harus satu mentor gitu? Karena kalau beda-beda nanti terjadi tubrukan-tubrukan gitu. Nah, di dalam mentoring ini sebenarnya acuan kita itu adalah tentu sebagai contohnya adalah misalnya contoh yang paling baik di dalam kehidupan manusia adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah tuh punya sifat fatonah, amanah, tabligh, dan sidih. Berarti kan contoh yang paling mulia adalah Rasulullah. Nah, contoh di Rasulullah ini kan kita semua menuju ke sana gitu, menuju ke sana. Rasulullah mencontohkannya berdagang, Rasulullah mencontohkannya kalau ibadah ya ustadz, tapi kalau berdagang mungkin bukan ustadz gitu ya, tapi orang yang sukses di dalam perdagangannya gitu. Dan kita di bisnis networking ini ya contohnya ya adalah orang yang paling memberikan hasil yang paling besar, sebaiknya seperti itu, dan orang ini konsisten di dalam bisnisnya. Dan ketika menjalankannya, sekali lagi ada sebenarnya tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh kemarin ya seorang psikolog ya Bu Haida dari Bandung menjelaskan bahwa ada tataran 4 tingkatan dari seseorang ketika menjalankan sebuah bisnis. Tingkatan yang paling dasar yang namanya adalah materi ya, sifatnya materi. Kemudian yang kedua mentality, kemudian morality, dan terakhir spiritual. Akan ada perbedaan dari hasil bisnisnya ketika yang menjadi dasarnya itu adalah dari keempat ini. Jadi dasarnya adalah materi, maka beda hasil dengan kalau mendasarkan dari sebuah bisnis ini adalah personality, kemudian mentality-nya, dan kemudian spiritualnya. Jadi nanti akan lebih diperjelas lagi ya, sebenarnya mentor kita itu berada di level mana. Bisnis paling cepat berkembang, long last ya. Long last tuh insya Allah sepanjang zaman adalah bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual. Kalau Bu Intis mungkin belum sampai ke spiritual ya Bu Tari, mungkin baru sampai ke tahap baik buruk gitu ya. Nah jadi baru sampai situ mungkin. Nah itu Bu Inggris juga masih belajar lagi untuk supaya bisnisnya nanti ke arah spiritual. Allah, Bu Tari, keren banget ya ilmu malam ini. Kalau terus-terus ini sebetulnya ilmunya masih banyak ya Bu Tari. Yang kita ingin harapkan dari Bu Inggris, ya kita pending dulu saja biar tambah penasaran nih teman-teman ya Bu Tari. Nah Bu Inggris malam ini kita menghadirkan nih Bu Inggris, menghadirkan 2 orang yang juga mentor, artinya mentornya ada Bu Inggris, murid-murid Ibu juga, yang malam ini Teh Oneng, hari ini ada siapa? Mangga atuh disebutkan teman kita biar tambah rame nih. Disebutin sekarang saja. Biar tambah rame. Bu Inggris alangkah lebih senang ya kalau Bu Inggris melihat bagaimana nih mitra-mitranya yang di ini ya, yang dibina atau bagaimana Bu Tari? Saran saya segini, kan kita ingin
dari teman-teman ini belajar. Kita kan saling belajar ya di sini, kita saling Baik, belajar, saling mengisi, sehingga nanti bisa saling apa sih yang saya tambahkan nanti untuk mitra saya, mungkin seperti itu, Teh Oneng dan baik, Butari. baik Bu Inggris, Lanjut, mohon Eme. kesediaannya. Saya akan manggil nih leader-leader yang keren, Butari. Yang pertama, sahabat miliarder, saya akan menghadirkan seorang wartawan. Beliau dari segi kekayaan sudah cukup, akan tetapi punya mimpi. Impian beliau ingin memberikan yang lebih banyak lagi kebermanfaatan kehadiran beliau untuk banyak umat. Akhirnya luar biasa, beliau pun hijrah menjadi pensiar bisnis syariah. Beliau sudah mendapatkan rezeki lebih dari 5 miliar. Kemudian beliau adalah peraih reward 70 juta dan terluar negeri, dan luar biasa di masa pandemi ini beliau satu hari itu sudah mendapatkan rezekinya 25 juta. Kita panggil Ibu Andi Nopirianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu lagi kayaknya. Ada satu Satu lagi deh. lagi, ya. Iya, Teh Oneng. Satu Teh lagi, Oneng. langsung saja. Jadi Langsung kita nih, langsung enak berlima. munculin ya, biar komunikasi dengan Ibu. Oke, satu lagi. Beliau seorang pengusaha kecantikan, Bu Inkris, dari Kota Bandung, Jawa Barat. Luar biasa, beliau pun pernah mengalami keterpurukan, sahabat miliarder. Tapi setelah bergabung dengan bisnis syariah, beliau luar biasa berubah kehidupannya menjadi miliarder muslim. Beliau peraih reward 30 juta dan tur luar negeri, dan sekarang pun beliau sudah mau raih reward 30 juta lagi. Kita panggilkan seorang yang keren, yang luar biasa, Ibu Ira Tiara. Bu Ira, apa kabar? Alhamdulillah. Enak ya ini. Oh, belum nyambung. Alhamdulillah Bu Ira. Mungkin sedikit ada gangguan sinyal kayaknya di Bandung ya, mungkin. Jadi hari ini kita langsung Bu Andin aja, Teh Oneng ya. Bu Andin. Baik. Tadi pasti udah dengerin Bu Inkris. Jadi hari ini udah dengerin Bu Inkris tadi bicara tentang 13 ilmu miliarder, dan hari ini salah satunya modeling Bu Andin. Bu Andin kan juga pasti muridnya Bu Inkris nih. Nah, Bu Andin menurut saya pengen juga tahu polanya Bu Andin, pola suksesnya apa yang dicontek dari Bu Inkris itu, dari polanya Bu Inkris dari 13 ilmu miliarder itu gimana Ibu terapkan ke dalam timnya Ibu nih, karena luar biasa kalau saya melihat Bu Andin ini ya, awalnya kan nggak ragu, terus sekarang kok jadi melejit gitu loh, terus melejitnya itu malah di masa pandemi ini kan luar biasa. Jadi boleh dong Bu Andin cerita kiat-kiatnya juga sama kita. Iya, terima kasih Bu Tari. Alhamdulillah Bu Inkris, luar biasa. Saya paling suka dengan ilmu 13 ilmu miliardernya, dan yang paling saya ingat itu adalah kuadran SB. Itu tuh kayaknya benar-benar jadi gampang banget menjelaskan dan menarik orang untuk bisa sukses gitu. Jadi ternyata kuadran SB itu menjelaskan apa sih employee, apa sih self-employed, kemudian apa sih business owner, apa sih investor gitu. Jadi benar-benar dijelaskan dari kuadran yang sederhana itu, dari Robert T. Kiyosaki itu, yang bagaimana kita kalau mau kaya itu terus cepet ya. Jadi kaya itu boleh dari empat model tadi ya. Boleh jadi investor, boleh jadi business owner, boleh jadi employee, bisa jadi self-employed. Tapi yang cepet banget itu ya ketika kita menjadi business owner di bisnis jaringan. Karena di bisnis jaringan itu memang dijelaskan juga bisnis jaringan itu kan mudah, murah, miliarder katanya. Jadi itu tuh yang kayaknya benar-benar masuk ke dalam otak saya gitu. Kemudian saya kan sensing ya, sensing itu adalah pencontek terbaik. Nah, karena Bu Inkris ini pertama saya suka banget karena Bu Inkris itu kan pinter ya. Apalagi dia tamatan statistik gitu ya, dari universitas terkenal. Nah itu kan bagi saya yang juga lulusan S2 itu penting banget gitu, karena oh berarti mentor guru saya itu bukan guru guru yang maaf ya bilangnya kaleng-kaleng gitu ya, tapi memang guru-guru yang memang punya kualitas gitu. Nah, kemudian ketika dia menceritakan bagaimana kita harus melakukan hijrah katanya, terus apa yang disebut dengan mental miliarder. Nah itu tuh benar-benar ilmunya tuh jadi luar biasa ketika diaplikasikan, dan itu ya Bu Tari yang bikin saya itu makin suka banget sama Bu Inkris, dan yang paling penting dia rendah hati gitu.
Ya, karena oke, enak banget ya Bu Andi. Jadi dari ilmunya Bu Ingkris itu Ibu terapkan. Emangnya Bu Ingkris tuh jelasinnya enak banget ya Bu ya. Kita kayak daripada kalau saya ya, daripada baca buku, daripada kuliah, saya dengerin Bu Ingkris berulang-ulang juga udah kuliahnya udah tamat duluan kayaknya ya gitu. Jadi bisa tamat duluan. Mungkin boleh ini nggak Bu Tari sama Teh Oneng? Soalnya Ya, jarang-jarang nih bisa satu frame, satu panggung sama Bu Andin dan Bu Ira, sama Teh Oneng dan Bu Tari. Ini apa sih yang apa namanya tuh, rahasianya Bu Andin sehingga bisa melejit gitu kali? Penasaran Iya. soalnya nih, nggak sabar Bu Ingkris juga rahasia suksesnya ya Bu Ingkris. ya kan kalau Iya, Bu iya, Ingkris paling ini ilmunya umum ya, umum iya. kemudian di-drive satu. Jadi kita betul-betul namanya personalize. Setiap mitra kan punya pribadian yang beda-beda, punya karakter beda-beda. Gimana agar setiap mitra ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang besar gitu kan. Nah, sekarang pengennya Bu Andin nih, gimana sih apa sih yang dilakukan kepada mitra-mitranya ini supaya menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Bagi rahasianya ya Bu Andin. Iya Bu Inggris, jadi gini, saya itu kayak mesin diesel gitu. Jadi lambat panasnya, tapi kalau udah ngebut itu ngebut gitu. Jadi memang memang personality genetiknya seperti itu. Jadi sensing extrovert itu seperti itu. Nah di tahap awal ketika saya mengenal bisnis networking itu kan memang berproses ya. Saya dulu di bisnis networking itu dapat rewardnya itu kecil ya, 137, kemudian loncat 337, baru meloncat 1,7 miliar. Jadi ada proses. Nah, itu juga yang saya terapkan pada teman-teman tim saya gitu, bahwa nggak ada semuanya yang tiba-tiba ujuk-ujuk, nggak ada. Yang ada tuh adalah berproses. Bagaimana kita bisa menyiapkan wadah. Jadi kalau kita mau nampung air yang banyak gitu, saya bilang kita nyiapin wadahnya dulu, apa ngumpulin airnya dulu? Pasti nyiapin wadahnya dulu dong gitu. Nah itu, jadi saat pertama yang harus dilakukan adalah pantas sendiri gitu. Pantas nggak sikapnya udah miliarder belum, cara berpikirnya udah miliarder belum gitu. Nah itu ketika wadahnya udah siap, itu insya Allah rezekinya dateng gitu. Begitu Bu Ingkris mungkin. Bu Andin, tim-timnya Ibu ya dibawa kan Ibu Andin pasti mitra-mitranya pendidikannya kan pasti bermacam-macam ya, beda pendidikan dan segala macam. Apakah semua juga diarahkan gitu untuk belajar ke Bu Ingkris dan apakah Ibu juga punya kayak mungkin ya kalau sekarang kan kita online seminar-seminar online gitu di grupnya Bu Andin sendiri, terus berapa kali dilakukan gitu Bu? Iya, kalau Jadi Bu contoh. Bu Ingrid kan udah pengalaman ya bagaimana mementoring orang-orang dari level ilmu yang mungkin taman SMP, taman SD, kemudian sampai yang S2 sekalipun. Nah itu dengan pengalaman itu tuh enak banget deketin sama Bu Ingrid karena istilahnya kalau belajar itu mendingan mereka didekatkan. Pertama mindsetnya jadi sama gitu, mindsetnya jadi sama dari atas sampai bawah gitu. Jadi mereka saya ajak untuk hadir di Zoom, hadir di Tor, pokoknya apapun ilmunya. Kemudian saya juga baru belajar tuh, oh ternyata mereka juga diajarkan untuk bikin resume. Apa sih yang mereka pelajari dari yang disampaikan oleh Bu Ingrid. Dan takjub ya, ternyata karena berulang ya, jadi sistem berulang itu membuat mereka gampang banget memahami yang namanya kuadran SB gitu. Padahal itu kan sebenarnya ilmu ekonomi ya, dan tingkatannya juga tinggi, tapi karena berulang yang dilakukan oleh mentor saya, ya jadi mereka jadi lebih gampang. Jadi memang rumusnya di sini kayaknya ngulang-ngulang gitu. Begitu Bu Tari. Bu Tari, deketin aja ya, Teh Oneng, Bu Ingkris. Boleh dong saya ditempelin aja ke Bu Ingkris gitu kan sebagai mentornya gitu, Bu Andin. Iya. Ditambah diklat mungkin Bu Andin, apa ada pertemuan-pertemuan khusus? Ya ini kan kita juga kan belajar semuanya dari Bu Andin nih. Oh iya, memang waktu itu saya konsultasi ya sama Bu Ingkris. Bu Ingkris, ini kan Tor udah tiap hari, terus kita ngapain? What's next gitu. Kan saya biasanya banyaknya action ya, daripada mikirnya tuh mendingan action dulu gitu. Nah kata Bu Ingkris, ya udah bikin pertemuan setiap hari ya, karena di sekarang kan lagi social distance ya, dan apalagi di Pekanbaru itu memang terasa banget gitu. Apalagi di era COVID ini memang di sini udah pembatasan, kemudian memang kita tuh sekarang ini
kurvanya naik juga tuh Bu. Nah jadi kan yang paling penting tuh, oh berarti kita pakai Zoom meeting. Jadi hampir setiap hari saya Zoom meeting gitu. Sempetin gitu. Jadi setiap jam 4 sore kita lakukan Zoom meeting. Sekali waktu kita ngundang pembicara dari luar, sekali waktu kita undang Pak Juli. Jadi continue seperti itu untuk menyamakan persepsi gitu. Jadi misalnya kita dapat ilmu baru nih. Oh ya udah kita Zoom meeting nih. Apa sih yang bahasnya mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai bahas backdrop juga boleh gitu. Jadi ada saatnya kita belajar, ada saatnya konsultasi. Jadi itu dilakukan rutin. Saya walaupun keadaannya seperti apa tuh teman-teman tuh senang. Apalagi teman-teman saya kan rata-rata mitra-mitra saya adalah pekerja ya. Nah mereka itu setiap jam 4 sore itu pasti udah nongol gitu ya, baik dalam kendaraan, pokoknya itu jam pulang kantor mereka itu sambil dari jalan itu menikmati pulangan sambil belajar gitu. Jadi waktunya jadi lebih efektif gitu. Ya Allah, keren ya Bu Andin. Inilah ilmu yang akan kami contek. Kan tadi kata Bu Intis harus nyontek. Yang dicontek itunya kan Bu Tari ya cara kerjanya kan? Cara kerjanya. Ya. Bu Tari, Bu Inggris izin dong. Saya pengen belajar juga dari Bu Ira, Bu Andin nih. Bu Ira, yang saya tahu nih, Bu Ira nih peraih reward 30 juta dalam waktu dekat cepat gitu loh ngeraihnya. Lantas di pandemi ini Bu Tari beliau nih total omsetnya 600 juta. Sampai ini rewardnya mau tembus lagi 30 juta. Masya Allah. Boleh di-share ke kami bagaimana sih Bu cara kerja yang Ibu lakukan sebagai seorang leader besar? Terima kasih Teh Oneng. Sahabat miliarder, saya tidak langsung seperti ini dulu gitu. Karena memang ada proses yang harus saya lewati. Awalnya saya juga kan sebagai orang yang baru berada di ranah ini dan Armina Daily juga adalah satu konsep yang baru. Saya banyak dulu melewati beberapa pola yang memang dibikin oleh kita sendiri gitu. Sempat kami mengikuti pola leader kami juga terus ngikutin lagi pola sendiri juga gitu yang akhirnya malah jadinya seringnya tidak sesuai dengan harapan kami. Dulu saya sempat bersama leader saya menjalankan estafet cinta. Nah, momennya mungkin kurang tepat karena belum ada produknya dan kita itu masih fokusnya si Arbaitullah. Lalu setelah estafet cinta belum berjalan sempurna, akhirnya karena kami melihat teman-teman kami khususnya di grup kami akhirnya kembali lagi ke pola lama dengan membuat satu pola program 8 bulan umroh. Di sini kami lebih mengedepankan umroh atau syiar Baitullah. Berhasil, sukses gitu ya di tahun 2018, bahkan penghasilan saya pun bisa untuk membeli kendaraan, mobil dan motor, terus saya juga bisa mengumrohkan. Tapi yang terjadi tidak ada proses duplikasi yang sempurna. Karena di sini yang terlalu jagoannya itu adalah saya, gitu kan. Padahal di bawah saya juga mereka memiliki kekuatan dan potensi untuk bisa menjadi para reward atau orang-orang yang sukses di Armina Daily. Nah, pada proses itu saya pun terus meminta kepada Allah, gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat saya ikutan eksekutif meeting leader di Bogor, Allah mempertemukan saya dengan Pak Juli Irmayanto. Saya sangat bersyukur bertemu beliau. Dan pada saat itu Pak Juli dari awal memang selalu konsepnya dan polanya itu tidak berubah. Saya pengen mengikuti beliau, tapi saya harus melindungi dulu aset saya. Karena di Bandung ini hantamannya luar biasa dari kompetitor. Dan akhirnya saya kayak membuat jala dulu gitu ya, karena kita masih senang syiar Baitullah, disitulah saya bikin jalannya di program 8 bulan umroh. Saya tarik semuanya, setelah menguat, akhirnya saya memutuskan untuk punya mentor. Desember saya pernah ke rumah Pak Juli, Desember 2019, bertemu Bapak bersama anak saya, dan mitra-mitra saya. Di situ saya semakin kuat ingin nempel ke Bapak, tapi saya ada tugas yang harus selesaikan dulu di program saya ini. Dan alhamdulillah setelah kita bertemu di acara IML itu, saya langsung bersama Pak Anto memutuskan untuk menjadikan beliau modeling kami, sekaligus juga menjadikan beliau sebagai mentor saya.
Nah, alhamdulillah malah Allah sebelum kita action yang tadinya kita mau lari cepat, Allah membuat COVID gitu, yang dimana kami semua jadi diem di rumah, tidak bisa apa-apa. Nah, Pak Juli memiliki program 13 ilmu miliarder. Pada saat itu saya belajar terus gitu. Jadi saya disuruh belajar sama Pak Juli. Nah, di situ saya akhirnya membuat kesimpulan, ternyata teman-teman naik turunnya itu karena life purpose-nya belum jelas gitu. Jadi kebanyakan setelah umroh setelah umroh pulang umroh melemah gitu. Ini tandanya ada satu yang harus dibenerin gitu. Dan saya terus menyimak, akhirnya saya langsung mendapatkan clue-nya, dan clue-nya ini luar biasa, baru dapat 3 minggu ke belakang. Jadi ternyata semuanya itu kuncinya itu adanya di tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu sebetulnya apa? Dan saya tidak mau teman-teman itu terkotak atau membuat tujuan hidupnya itu masih mengambang. Akhirnya saya jiplak tujuan hidupnya Pak Juli Irmayanto, life purpose-nya beliau. Saya plot total, saya bilang kalau memang misalnya kita semua ingin jadi miliarder, maka ikutilah life purpose-nya Bapak Juli Irmayanto. Di mana di situ beliau hanya memikirkan orang lain, tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri. Dan tentunya kan ada janjinya Allah gitu. Pada saat kita membantu umat, kita membantu sesama, maka kita akan dibantu, diselesaikan oleh Allah. Nah, kalau memang kita mau ada percepatan ikutilah life purpose-nya Pak Juli. Nah, setelah memutuskan life purpose-nya Pak Juli, mulai dari membantu orang yang lemah, mengkayakan, dan juga menciptakan 1000 miliarder, saya bilang, ayo minimal kita membantu orang yang lemah dulu. Setelah membantu orang yang lemah, bagaimana? Apakah tujuan hidup kita ini bisa berjalan dengan kendaraan yang ada? Dan kendaraan itu ibaratnya profesi kita, gitu ya, pekerjaan kita. Itu kan adalah semua kendaraan kita. Terkadang Armina Deli ini kita anggap kendaraan, tapi masih kitanya belum kita menganggap bahwa itu kendaraan biasa, padahal itu adalah kendaraan yang terkeren, kendaraan yang sangat mewah gitu. Nah, kita berkutat dengan kendaraan kita sendiri. Kebanyakannya masih terjebak dengan kendaraan yang ada di pikirannya masing-masing gitu. Seperti employ, kendaraannya kan ada karyawan, ada PNS, ada buruh, self-employed, pedagang, dokter, pengacara, business owner, waralaba, konglomerasi gitu kan, investor, deposito, kita harus nyimpan uang berapa untuk punya penghasilan di sini gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Andin itu adalah benar, bahwa Robert Kiyosaki menyampaikan kalau kita ingin menjadi pebisnis, pada saat kita ini adalah orang pemula yang nggak punya modal, yang ibaratnya nggak semua orang itu yang terlihat seperti ini tuh mereka tuh makmur gitu. Kadang-kadang mereka punya amanah yang sampai miliaran gitu. Untuk punya modal bisnis lagi itu tuh berat gitu. Nah, di sini yang bisa menjadi peluang itu adalah networking. Nah, jadikanlah kendaraan ini gitu ya, kendaraan networking ini benar-benar menjadi kesungguhan kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Percepatannya ini ada di networking. Kenapa di networking? Ya, di networking itu pertama murah, terus mudah dijalankannya. Siapapun bisa. Sudah banyak yang terbukti di sini, gitu kan? Dan hasilnya multiply. Di kita ini memang kelemahannya tuh sedikit dulu, gitu. Tapi kan kita mau usaha ini long lasting, seumur-umur gitu kan. Nah, kalau kita pengen punya penghasilan yang seumur-umur bertambah dan ibaratnya kita pengen financial freedom, maka kita ini harus benar-benar menjadikan kendaraan Armina Deli ini sebagai kendaraan yang benar-benar bisa menjadi percepatan kita untuk mencapai tujuan hidup. Nah, setelah punya kendaraan gitu ya, berikanlah landasan yang kuat. Karena pada saat kita mau bergerak, kita butuh landasan untuk terbang, seperti naik pesawat terbang. Nah, landasannya ini, awal langkahnya itu di sini tuh cuma 165.000 aja. Untuk langkah kita menuju bebas finansial. Pada saat kita sudah membuat langkah bebas finansial dimulai dari 165.000, lakukanlah landasan yang berikutnya, yaitu memakai.
Memakai ini bukan cuma memakai asal-asalan. Saya berharap teman-teman, sahabat miliarder semua, memakai produk Armina Daily itu berdasarkan butuh sehat, butuh cantik. Kita di sini ada produk-produk untuk kesehatan, untuk kecantikan. Beda rasanya kalau kita memakai itu dengan rasa butuh sehat, butuh cantik. Kemudian yang kedua, menceritakan. Di sini ada hadis dari Rasulullah yang menyampaikan, menjadi pedagang yang jujur dan amanah, maka meninggalnya bersama para syuhada. Maka menceritakanlah dengan sesuai manfaat yang kita dapatkan. Pada saat kita menceritakan, gitu ya, sampaikan untuk menebarkan manfaat. Seperti apa rasanya pada saat memakai produk itu. Dan pada saat menebarkan manfaat itu, lebih ringan, tidak ada tekanan. Yang terakhir adalah membangun aset. Nah, membangun aset ini gak usah kita berharap seperti yang pengen ngebut gitu ya, pengen seperti apa gitu. Membangun aset ini emang kebutuhan kita. Karena apa? Karena kan kita butuh kaya, butuh miliarder, butuh umroh, butuh haji, butuh membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua gitu kan. Butuh dengan supaya anak-anak bisa di sekolah yang terbaik. Ini penting banget gitu Pak. Nah, di dalam networking ini kan building people, membangun manusia. Kita harus membuat fondasi yang kuat. Gitu. Nah, fondasi yang kuat inilah yang benar-benar harus kita pegang. 10% adanya di teknis, 90% adanya di HPS. Seperti apa fondasinya? Yaitu niatnya, yakinnya, uletnya, duplikasinya gitu ya. Kalau salah satu ada yang belum sesuai, terutama di yakinnya gitu ya, biasanya ke yang lainnya tuh langsung koslet gitu. Karena ini harus benar dulu dari niatnya. Niat umroh butuh umroh, niat haji butuh haji, niat kaya butuh kaya gitu. Dan ini benar-benar harus jelas gitu. Setelah itu yakin ini benar-benar harus yakinnya tuh yang luar biasa gitu, yakin di atas rata-rata. Lalu ulet itu bukan bertahan sahabat miliarder. Ulet itu harus ada komitmen, harus fokus. Harus dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tuh fokus, seluruh jiwa raga kita keluarin gitu. Insya Allah pasti dapat. Dan kemudian duplikasi itu jangan setengah-setengah. Duplikasi cara kerjanya, siapa sih yang mau jadi modeling kita? Kita sebagai umat muslim, itu adanya Rasulullah, itu sudah ada jelas bahwa untuk menjadi umat yang baik, itu sudah ada contohnya, modelingnya Rasulullah. Nah di sini, di bisnis ini, modelingnya tuh sudah ada gitu. Bapak Ibu nggak usah cari-cari kemana, capek kayak saya gitu kan. Saya udah jalan-jalan dulu kemana-mana gitu. Harusnya saya sama seperti Novi Dressing, harusnya saya sama seperti teman-teman yang lainnya, saya malah melamban gitu. Kemudian yang cake gitu kan, cake ini konsultasi, jangan sampai Bapak Ibu salah konsultasi. Kalau konsultasi itu harus benar gitu ya. Lalu edifikasi dan kerjasama. Edifikasi kita ini kan belum siapa-siapa, belum apa-apa. Kuatkan edifikasi. Setiap saya edifikasi, Pak Juli, Bu Ingkris, saya tidak menghilang image-nya, malah tetap ada. Malah teman-teman yang ada di rumah yang dekat di Bandung ini malah semakin datang. Semakin saya edifikasi dua mentor saya, semakin besar orang-orang datang ke rumah saya. Yang ketiga adalah HPS. Di HPS inilah Ibu, Bapak, ini adalah wadah rezeki kita. Hati, pikiran, sikap. Kalau Bapak Ibu pengen punya rezeki yang banyak, maka buatlah HPS kita ini menjadi yang baik, menjadi positif, menjadi bersih, agar rezeki kita ini bisa masuk semuanya, gitu. Selalu berprasangka baik, selalu berdisiplin tata, selalu memuliakan, karena di sini sikap terbaik itu adalah memuliakan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur, ikhlas, dan sabar, karena yang namanya membangun manusia itu ya kita harus sabar gitu, dan selalu harus bersyukur kepada Allah karena diamanahi mitra-mitra, mau jalan mau tidak itu atas izin Allah, selalu bersyukur. Seperti itu Bu Tari, Teh Oneng, please. Bu Andi. Masya Allah, Teh Ira, pantesan aja melejit ya, 600 juta langsung omsetnya naik, Masya Allah dalam bulan ini ya Teh Ira ya, keren banget. Ternyata ketika
Jadi dari kesimpulannya Bu Ira saya bisa lihat bahwa Bu Ira di awal-awal nyoba pakai kendaraan sendiri gitu ya, nyoba, tadi Bu Ira juga nyaranin udahlah nggak usah kemana-mana, saya udah nyoba kemana-mana daripada muter-muter ikutin mentor yang sekarang Bu Ira pilih aja gitu ya. Nah kalau boleh saya simpulkan ya Mbak Neng, Bu Inkris, Bu Andin, Bu Ira, saya mungkin bisa dicatat juga ya buat teman-teman di rumah. Dari yang Bu Ira tadi ceritakan, saya simpulkan cara nyonteknya itu gimana. Nah, yang pertama langkah nyontek gitu ya. Langkah nyontek yang pertama tentukan tujuan hidupnya. Ya, kedua temukan mentor miliardernya. Nah, tentunya mentor miliarder yang kalau mau cepet ya sama yang seperti Bu Ira pilih udah itu aja gitu ya. Yang ketiga, pelajari ilmunya. Tadi kan Bu Ira bilang ilmunya banyak banget. Ada 13 ilmu miliarder, ada Newt, ada Keck, ada Deck, ada STMJ, ada SIS, ada HPS, banyak banget ilmunya. Dan kalau misalnya mau diulang, bisa ditayangan di fanpage-nya Pak Juli Irmayanto, itu semuanya ada ilmunya. Kemudian yang keempat, temukan pola kita yang mana. Kemudian kelima, pelajari prinsip-prinsip hidupnya. Berarti hidupnya mentor miliarder dan pola-pola prinsip-prinsip hidupnya leader besar seperti Bu Ira gitu ya. Dan yang terakhir pasti praktekkan. Nah, itu ada 6 langkah tips mencontek supaya punya penghasilan melejit di era seperti ini ya, yang di rumah saja hasilnya melimpah. Betul nggak Teh Oneng? Betul sekali Bu. Tadi sudah saya catat juga nih, ada kesimpulan tadi, wah keren banget. Bu Inkris, mungkin ada yang disampaikan nih, Bu Ira keren banget ini anak didik Ibu ya, seperti saya juga, cuman beliau percepatannya dahsyat. Dahsyat ya Allah. Memang setiap saya memperhatikan perkembangan dari tiap-tiap mitra ya, tiap-tiap grup di Armina Daily itu, kalau melihat Teh Ira ini hampir setiap hari rumahnya rame banget didatangi oleh mitra-mitranya. Sampai itu ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya udah yakin subhanallah ini apa rahasianya Teh Ira hari ini bisa diungkap, bisa didengar oleh teman-teman semua bahwa hampir setiap hari Teh Ira itu komunikasi ya dengan Bapak gitu, dengan mentornya. Kemudian selalu terjadi dialog-dialog, kemudian Bapak kemudian membantu ya. Jadi sebenarnya mentor ini membantu para leader besar untuk membuat grupnya besar gitu. Jadi nggak usah salah paham. Kadang-kadang kan merasa nanti kalau ada Pak Juli ada ini nanti kayaknya gimana gitu. Enggak. Jadi sebenarnya mentor ini justru mempermudah tugas para leader besar untuk membangunkan, membangkitkan, menggairahkan, menggirohkan gitu ya dari grup-grup yang ada di binaan dari para leader besar semuanya. Ini kita saksikan foto-fotonya ini di Bandung di rumah Teh Ira setiap hari bergelombang orang untuk hadir. Setelah Bu Ira tadi mengatakan dengan konsep yang dibangun oleh konsep spiritual dengan contoh-contoh yang dari mentor besarnya. Nah, satu mungkin pesan saya di dalam bukan berarti saya ahli di dalam bisnis jaringan, enggak, tetapi dari pengalaman boleh ya sharing-sharing. Pengalaman 10 tahun di bisnis jaringan, kemudian 2 tahun ini di bisnis Armina Daily, ini bahwa saya juga belajar bagaimana agar tercipta aset itu jangka panjang, namanya long last income atau long last bisnisnya adalah satu. Saya belajar dari namanya Joe Robino. Joe Robino itu punya bukunya bagaimana agar tercapai financial freedom. Satu dari bisnis jaringan ini yang saya paling suka dan saya paling ingat, memang perlu kerendahan hati untuk melakukannya adalah jadikan mitra kita adalah estafet kepemimpinan berikutnya. Jadi para leader jangan takut kalau mitranya lebih unggul. Jangan takut kalau mitranya itu lebih bagus, lebih besar daripada dirinya. Karena kalau itu terjadi sesungguhnya itu karunia terbesar dari Allah. Karena itulah tanda-tandanya Allah memberikan kehidupan yang lebih baik karena seorang manajer yang baik adalah bisa menghasilkan manajer berikutnya yang lebih baik lagi. Jadi estafet kepemimpinan itu kita ciptakan, kita bantu leader-leader kita berikutnya menjadi miliarder berikutnya. Itu pesan kita, pesan Bu Inkris khususnya agar Bapak Ibu yang memiliki jaringan ini selalu ingat untuk dibantu oleh mentor besarnya.
Itulah kekhususan dari mentor kita Bu Tari, itulah Bu Teh Oneng, kespesialan dari mentor yang luar biasa. Saya sendiri masih banyak belajar, mungkin tahapan Bu Ingkris baru sampai pada level ini benar, ini enggak, etika ya, baru sampai etika. Tapi beliau luar biasa sampainya ke level spiritual. Mungkin enaknya kalau Masya kita Allah hadirkan. ya. Iya, Bu Ingkris, ya tambah penasaran kan nih sahabat-sahabat miliarder, ini siapa sih yang disebut mentor tadi itu gitu loh. Kan tambah kayaknya ini orang keren banget. Jadi mohon izin saya menghadirkan mentor kita semua, sahabat miliarder. Dulu beliau adalah seorang dosen yang biasa-biasa saja. Berkehidupan sangat biasa, tapi luar biasa setelah beliau merubah tujuan hidupnya. Alhamdulillah Allah kirim rezeki kepada beliau itu dalam waktu 5 tahun saja lebih dari 33 miliar. Dan dari tangan dingin beliau sudah lahir banyak sekali ratusan miliarder muslim. Dan beliau pun terus membangun semua impiannya dengan menjadikan kami semua, kita semua dengan ada harapan di tahun ini lahir 1000 miliarder muslim. Dan luar biasa life purpose beliau, syukur untuk kaya mengkayakan. Kemudian beliau ikhlas memberdayakan orang kecil dan sabar mencetak 1000 miliarder yang adil dan makmur. Mari Bapak Ibu sekalian kita hadirkan hati kita. Kita serap ilmu dan energi dari beliau, seseorang yang sangat luar biasa, guru kita, mentor kita semua, mentor miliarder, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, selamat datang Pak Juli. Seperti ini kayaknya beda dengan malam-malam sebelumnya. Saya hanya merasakan sebuah kondisi alam yang berbeda Pak Juli. Rasanya malam ini nggak hanya apa ya spirit hadir, tapi lebih keyakinan. Dan tadi Bu Ira bilang ternyata yang merubah beliau adalah tujuan hidupnya dan juga mendapatkan pola, mengikuti pola yang sukses dari mentor miliardernya. Pak Juli, kalau misalnya hari ini ada yang datang sama Pak Juli, orang nggak punya utang nih Pak Juli, orang utangnya banyak, baru di PHK, hidupnya sedang berada di titik nol. Dia datang ke Pak Juli dan bilang sama Pak Juli, saya mau jadi miliarder. Apakah bisa Pak Juli? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wa'bar. Pertanyaannya keren banget Bu Tari ya. Tapi saya hari ini ucapkan selamat pada Bu Andin. Saya melihat dari Pekanbaru bisa tampil bersama ya. Dulu kalau saya ke Pekanbaru naik pesawat dan Bu Andin ternyata di lockdown ini menggunakan Zoom meeting, kemudian aktivitor sehingga bangkit semangatnya. Kemudian saya sempat juga mohon maaf sering telepon mitranya Bu Andin terus pada nangis. Waduh ya Allah. Yang luar biasa Bu Ira ya hari ini. Pasti Bu Tari, Bu Oneng harinya jadi host, Habib Bukit pasti nangis. Karena kunci dari keberhasilan kalau saya jadi guru itu menjadikan muridnya minimum seperti gurunya. Jadi kalau Bu Tari tadi pertanyaannya, apakah bisa seorang yang punya masalah utang piutang? Oh sangat bisa. Saya malah lebih senang kalau orang yang kata-kata dulu namanya orang bermasalah, silahkan hadir telepon saya. Karena Allah tuh yang memberhasilkan, cuma kami diberikan rumus-rumus bagaimana menjadi orang yang sukses ya berkah. Tadi Bu Ira luar biasa ya. Kami kan menawarkan bahwa kalian kalau pengen sukses dunia akhirat, Bapak Ibu perbaiki tujuannya harus jelas, harus jauh ke depan. Kemudian Bapak punya guru. Guru yaitu kalau di netbanking adalah mentor. Tadi Bu Ira sampaikan mentor adalah yang sudah terbukti teruji dalam beberapa tahun menjalankan bisnis netbanking yang sama. Kemudian di dalam mentor ini ada namanya leader besar, terus ada leader menengah dan leader yang subhanallah. Seperti Bu Tari udah leader besar, Bu Oneng leader besar, Bu Anil besar, Bu Oneng, Bu Ira juga besar. Yang penting antar leader besar itu adalah bekerja sama Bu Tari. Kalau dulu kenapa banyak orang yang senang dengan multi level marketing? Karena definisinya tidak menarik.
Kalau sekarang kan kita definisikan MLM itu apa? Masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah, masuk langsung miliarder. Atau Bapak Ibu boleh kembangkan lead multiply. Siapa yang paling banyak bertemu akan dapat rezeki banyak. Kemudian jadikan kita menjadi makmum terbaik dulu dan suatu saat akan menjadi leader yang berkah rahmatil alamin. Satu lagi, kalau sudah sering bertemu membangun leadership, insya Allah rezeki itu akan berkesinambungan, namanya multiply. Jadi kalau teman-teman yang punya utang, piutang, kita lumas amanah, silahkan hubungi leader terdekat, hubungi dulu, tulis persoalannya, terus WA pada saya, insya Allah bisa Bu Tari. Karena kami bersama tim sudah menemukan pola suksesnya, ilmunya ilmu miliader hanya 13 mata kuliah. Mohon doanya nanti di Yogyakarta, kalau joglonya kan ini mau jadi nih, nanti kita akan uji coba dan insya Allah berhasil. Dalam 1 tahun, lulusan SMA yang Bapak Ibu sekarang pada galau karena ada lockdown, tidak seperti Jakarta kan saya lihat teman-teman nggak beda sekolah, tenang aja, ada kampus miliarder lewat Armenia Deli jadi miliarder setahun. Allahu Akbar, Bu Tari, luar biasa ya. Memang merinding kalau sudah mentor kita sudah datang, kita jadi bengong. Benar Pak Yuli, ya saya benar-benar ikut bahagia menyaksikan Bu Ira, kesusahan Bu Ira, kemudian Bu Andin, ya Bu Tari, karena kita memang dididik oleh Pak Yuli kan untuk tetap bekerja sama, gitu. Yes. Betul, Pak Juli, seperti biasa Pak Juli, mata mentor. Nah, ini edisi mata mentor nih Pak Juli. Ini kan semua Bu Ingkris, saya, Teh Oneng, Teh Ira, Bu Andin semuanya kan adalah anak didik Bapak gitu ya, anak didik Pak Juli. Nah, kita berusaha nih Pak sekuat tenaga untuk ikut menjalankan pola seperti Pak Juli gitu. Nah, di mana letaknya sampai kita kok belum nyampe gitu Pak? Bahkan mendekati aja belum gitu Pak Juli. Menurut mata mentor di mana kekurangan kami ini pelayan ini sesi yang saya senangin ini. Sebenarnya kalau sekarang ini Bu Tari, Teh Honeng, Bu Andin udah ketemu orang nomor satunya, nggak lama lagi jadi nomor 1 Bu Tari. Itu pertama. Karena yang nama itu dulu. Ini yang namanya nasib itu kan dipengaruhi oleh pikiran. Hari ini Bu Tari, Bu Oneng, Bu Ira, teman-teman yang hari melihat hampir 700, itu kan pikirannya disamakan tuh mendengarkan Bu Andi sama Bu Ira. Dan kami Bu Ingkis hanya menambahkan. Pikirannya sama nggak? Kalau pikirannya sama dan akan dilakukan dengan tindakan terus-menerus, akan jadi kebiasaan habit dan akan menjadi karakter, fatonah, amanah, nasibnya akan sama Bu Tari. Apalagi kalau Bapak pikirannya seperti hari sama, pengen jadi miliarder, kemudian perbaiki hati. Hatinya kita bersihkan, sucikan, kemudian luaskan. Kemudian spiritualnya Bapak Ibu semakin dekat sama Allah, semakin mengamalkan apa-apa yang dipesankan Allah secara hakikat. Jangan letterlek. Karena Bapak Ibu kalau letterlek, Bapak Ibu hanya bertahan haram halal. Saya menyarankan langsung ke hakikatnya. Inti kita hidup adalah bermanfaat bagi banyak orang. Tidak untuk diri tadi banyak orang. Insya Allah Allah akan memberhasilkan kita semua Bu Tari. Apapun masalahnya, Armenia Deli solusinya. Bu Andin, kalau boleh saya sampaikan, boleh Bu Andin? Bu Andin itu orang yang sudah wartawan, dia beri Pak Ringga, berburu ilmu pol-polan yang harus diperbaiki. Kalau Bu Andin sudah main rasa, wes keren. Jadi berarti Bapak Andin sudah mau masuk arena kalau dosen di morality. Kalau orang pintar itu kan mainnya di level ini. Level bagus, dunianya dapat. Kalau ada duit, Bu Andi mesti ngejar tuh, seneng. Dan statusnya, tapi harus dinaikkan ke sini. Karena tidak semua orang senang materi. Dinaikkan ke mentality, sama karena moral, nanti ujungnya spiritual. Itu tidak mudah sih, itu perjalanan spiritual. Boneng orang ting, untungnya Boneng kepekaannya udah bagus, cuma logikanya harus main. Saya kadang-kadang Boneng logikanya kadang-kadang gak nyambung, perasaannya didom, padahal Boneng orang ting. Jadi Boneng harus pakai logika, harus bisa ngitung, terus pakai planning, jangan pakai perasaan. Pada orang ting, insya Allah akan jadi. Kalau Bu Ira ini saya nggak menduga ini,
Saya kalau ke Bandung nggak pernah ditraktir Bu Ira, tapi saya sebulan ini ternyata paling banyak grup paling setiap hari datang Bu Ira. Kenapa? Bu Ira ketika ada teman-teman datang di rumahnya, dia call sama saya. Makanya teman-teman yang hari ini bangun asetnya, silahkan telepon saya 24 jam, apalagi kalau bangunnya ini 2:30 malam, jam 12 atau saya keren, tapi nggak pernah ada yang telepon, paling 1-2, rata-rata pada tidur. Ya Bu Ira ya. Ternyata teman-teman kalau ditelepon itu senang banget Bu Tari. Termasuk Bu Tari pernah undang saya sekali, silahkan berulang-ulang. Itu Bu Tari, resepnya adalah kita menempatkan teman-teman punya hak yang sama menjadi miliarder yang berkah, meninggal ditunggu di surganya Allah. Gitu Bu Tari, Bu Oneng, Bu Andin, Bu Ira. Sip. Iya Pak. Izin Pak, kalau misalnya saya pengen memperlihatkan satu slide lagi, ketika saya pol-polan ikut Bapak, itu penghasilan saya luar biasa Pak. Ketika saya iya Pak, waktu kemarin itu kita IML itu potensi rezeki saya yang didapat sama Bapak itu dahsyat. Saya rewardnya baru tembus yang luar negeri aja. Tapi setelah saya nempel Bapak pada saat reward sesi yang 17 April, saya tembus langsung 30 juta plus luar negeri dalam waktu 1,5 bulan. Dan omsetnya itu saya mencapai 1 miliar lebih kemarin. Nah, sekarang yang sesi ini, alhamdulillah sampai tanggal 27 Juni ini omsetnya 600 juta. Terus reward semester ininya alhamdulillah tembus di level pertama dalam 1 bulan. Pertumbuhan mitranya sebelum bulan April itu asalnya 800-an Pak, Mas Lamban gitu. Tapi di bulan Juni ini sudah lebih dari 1.200 mitra. Total penghasilan saya di bulan Mei sampai Juni 2020 itu sudah lebih dari 70 juta. Makanya saya bisa bikin studio, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu namanya magnet rezeki. Jadi saya doakan ya Bu Andin, Bu Oneng, Bu Ira, semuanya. Gimana kalau kita doa Bu Tari? Tapi monggo lah Bu Tari sama Bu Oneng. Karena kunci semua kan adalah, ini adalah percontohan ya. Percontohan yang penting konsistensi dengan modelnya masing-masing. Silakan Bu Tari. Ya, agar ini Pak Juli, agar lebih syahdu ya malam ini. Ada satu hal yang saya mau lihat dari Pak Juli. Ketika kita harus menjual produk yang Pak Juli hajarkan adalah 10% adalah teknis, 90% adalah HPS. Tapi justru ketika kita melakukan 90% HPS, justru kayak Bu Ira jualannya makin penghasilannya melejit. Nah, itu rahasianya gimana? Kalau buat saya sih nggak masuk akal Pak, untuk orang-orang tinggi itu nggak masuk akal. Ya, jadi begini, beda dengan teman-teman itu jualan dengan Bapak Ibu tidak dengan networking. Kalau jualan dengan punya warung, punya toko, punya Indomaret, Alfamart, itu kan sudah punya brand Bu Tari, ya kan? KFC udah brand, di mall sudah punya. Bapak Ibu cukup perbaiki dengan cara memperbaiki casingnya, kualitas produk. Tapi kalau di jaringan, produknya kan sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Kalau kita kan PT Arminarika Farmasia Pertama, dia sudah ada quality control, udah ada harga, udah baku. Nah, bagaimana biar Bapak Ibu bisa menjadi agen, menjadi mitra? Bapak Ibu tidak boleh mikirin harga, tidak boleh mikirin produk, tapi bagaimana mengemasnya value-value dari produk. Yang penting lagi adalah kita jadikan diri kita punya magnet. Karena rezeki itu ada di tempat yang punya pikiran positif, pikiran jauh ke depan, dan hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang luas, dan sikap yang terbaik, yang mulia. Patonah, amanah, sidik tablik. Karena Allah itu maha suci, Allah maha besar, dan rezeki itu dari Allah, makanya rezeki itu akan masuk terus-menerus pada seseorang yang HPS-nya subhanallah. Masalah hitungan itu nomor kedua Bu Tari, tapi memang harus menghitung, tapi tidak dijadikan yang utama Bu Tari. Yakinlah, tetap bisa harus ngitung, tapi tidak yang utama. Perbaiki diri kita, yakin magnet rezeki datang pada Anda semuanya dan kita semuanya, dan ditunggu di surganya Allah.
Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Juli, mohon izin tidak lengkap kalau kami ya tidak dipimpin doa untuk malam ini oleh Pak Yuli, guru kami, mentor kami. Jadi mohon seyogianya dengan keikhlasan Bapak bisa memimpin doa kami semua yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Para pejuang ekonomi umat di Indonesia dan dunia, mari kita sama-sama berzikir, berdoa, memohon ampun sama Allah, kemudian memohon impian-impian kita dikabulkan sama Allah. Di antara 780.000, satu saja diaminkan, insya Allah kita akan ketularan semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anjar salim wa ala alihi wassobi ajma'in. Allahumma fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shohiro. Allahumma il haqqa haqqa warjukna tiba'a wal batila batila warjukna tinabah. Ya Allah, Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum umroh apalagi haji ya Allah. Di antara kami masih punya orang tua, bahkan ada yang orang tuanya sudah meninggalkan kami selama-lamanya ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kesalahan dan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kalau sampai sekarang, ya Allah, belum bisa umroh apalagi haji. Maafkan kami ya Allah, kami sebagai anaknya belum membahagiakan beliau, belum bisa ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, di depan kami ada perusahaan yang insya Allah dengan izin-Mu akan menjadikan kami menjadi jutawan bahkan miliarder ya Allah. Karuniakan hati kami selalu bersih, suci, mulia ya Allah. Karuniakan pada pikiran kami selalu positif, baik dan jauh ke depan ya Allah. Karuniakan pada kami sikap-sikap yang terbaik dan mulia ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami punya mitra-mitra yang jujur amanah ya Allah, yang bisa menjalankan usaha ini dengan bekerja sama, saling membahagiakan, saling memuliakan, sehingga kami akan Engkau kirim rezeki tanpa batas ya Allah. Takdirkan kami ya Allah punya pendapatan 100 juta per bulan ya Allah, sehingga dengan uang itu kami bisa umroh mengumrohkan, bisa membahagiakan istri kami, suami kami, anak-anak kami, dan membahagiakan ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, satu persatu telah lahir jutawan bahkan miliarder di Armele Delhi ini. Tumbuhkan ya Allah. Akhir tahun ini ya Allah, banyak lahir ratusan miliarder bahkan ribuan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberhasilkan kami ya Allah. Dan kami harus bersungguh-sungguh ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, suatu saat pasti nanti kami meninggal dunia ya Allah. Pastikan kami meninggal dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah,
dan telah Engkau berikan rezeki yang luar biasa sehingga bisa membahagiakan keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, dan saudara-saudara kami ya Allah. Terima kasih Allah. Maafkan teman-teman kami ya Allah, mitra-mitra kami ya Allah. Kami hari ini akan bersungguh-sungguh di jalan-Mu menuju-Mu ya Allah. Terima kasih Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wabar. Mohon maaf lahir batin buat kalian. Yakini semuanya jadi miliarder yang berkah rahmatil alamin. Terima kasih Bu Oneng, Bu Tari, Bu Andi matur nuwun. Terima kasih Bu Ingkis, Bu Ir dan semua yang menyaksikan Bu Deni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insya Allah, Juli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, modeling menentukan hasilnya. Contohlah pola kerja yang dicontohkan oleh mentor miliarder yang sudah terbukti dan teruji. Perbaiki hati, sikap, perilaku, maka Allah akan memudahkan semua niat dan tujuan kita semua. Dan kami pun Pak Yuli, kami sebagai orang yang sudah dibina sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus berjuang menjadi orang yang bisa lebih baik lagi dari saat ini. Kami ingin menjadi kebanggaan guru-guru kami, kebanggaan keluarga kami, dan kebanggaan negara ini. Demikianlah pertemuan hari ini ya Bu Tari. Kami benar-benar luar biasa merasa begitu ada banyak sekali perubahan dalam kehidupan saya, sahabat sekalian. Karena saya yang berguru, kemudian mencontek apa yang Pak Yuli sampaikan, saya tidak pernah merajuk ketika saya ditegur, karena yang namanya guru menegur itu hanya untuk meluruskan, agar membuat kita lebih maju lagi. Alhamdulillah terbukti saat ini pun Pak Yuli, dengan uang puluhan juta pun saya bisa melunasi biaya sekolah anak-anak saya. Terima kasih Win Chris atas semuanya. Terima kasih Bu Andin atas ilmu-ilmunya. Semoga makin bertambah mitra-mitranya dan semuanya bisa mendapatkan impian-impiannya. Bu Ira, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya malam ini yang siap kita contoh. Juga Bu Ingris, terima kasih banyak Bu Ingris yang selalu memberikan inspirasi pada kami wanita-wanita Indonesia untuk menjadi wanita yang lebih baik dan bisa menjadi magnet berikut. Dan Pak Juli, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas doa-doa Bapak, atas HPS yang Bapak contohkan pada kami. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Dan pada hari ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini. Saksikan terus kami setiap hari di TV Sakti jam 8 malam setiap harinya. Ya, Bu Tari, dan ini ada sedikit pantunnya buat sahabat sekalian. Sungguh cepat naik pesawat, pesawatnya pakai helikopter. Sampai jumpa, wahai sahabat. Ketemu lagi besok untuk jadi miliarder. Saya Oning Suryati dari Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dan saya Retno Suci Lestari dari Tangerang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, marilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah